ulama besar yang seorang yatim piatu. Ya, ya. Kata kunci dalam kajian kita sore hari ini, kajian singkat, namun insya Allah padat ya. Yang pertama ini benarkah bulan Muharram adalah hari spesial untuk anak yatim? Yang kedua, ada hadis ya yang mengusap tentang mengusap kepala anak yatim. Yang ketiga, batas usia anak yatim. Yang keempat, yaitu yang selanjutnya yatim dalam istilah syariah. Selanjutnya ada batasan baligh bagi yatim dan terakhir sampai usia berapakah seorang anak yang ditinggal ayahnya masih disebut yatim. Dan selanjutnya ada kajian khusus singkat mengenai salah seorang ulama yang hidupnya sudah yatim dan piatu namun menjadi ulama yang sukses. Kita lanjut ya. Apa itu yatim? Apa itu siapa itu piatu? Nah, apa itu membatasan memberi kepada mereka? Ya, di Arab sendiri dalam bahasa Arab ya yatim ya artinya yatama atau yatimah ya yang memiliki arti janda yang hidup sendiri ya. Ada juga kata ini yatim digunakan untuk manusia ya, dan juga kata yatim dimaknai ya adalah kalau para kita ini manusia anak yang ditinggal bapak yang meninggal ya, sedangkan pada hewan adalah hewan yang induknya telah mati. Itu. Maka yatim menurut syariah atau syarak ya yang dimaksud adalah seorang anak yatim ya yang atau seorang anak yang belum balik yang ditinggal oleh meninggal ayahnya, dan batasan seorang anak tersebut hidup ya maksudnya seorang anak itu menjadi yatim ya sampai usia kapan balik dan dewasa ya. Di sini ada yatim dan piatu ya, yatim dan piatu. Ya, kita lihat tuh saling menggandeng tangan ya. Meskipun statusnya ada yang yatim, meskipun statusnya ada yang piatu atau mungkin statusnya yatim dan piatu, Allah Subhanahu wa taala mengirim orang-orang baik sekeliling mereka sehingga masih ada yang memberikan kasih, memberikan sayang kepada mereka semua, ya. Ini kita bahas dulu salah satunya. Kenapa ada beberapa orang yang memiliki paradigma ya menyantuni anak yatim itu adanya setahun sekali. Ya ada terutama di bulan Muharram saja. Ini di bulan 10 tanggal 10 Muharram ya. Dengan apa? Dengan stereotip atau stigma bahwasanya pada tanggal tersebut pahalanya sangat besar. Ya, maka beberapa orang tersebut mengambil dalil dari dalil ini. Ya, Hadatsan Al-Hakim Abu Hasan Ali ibn Al-Husain As-Sardari. Ya, Hadatsana Abu Ja'far Ahmad ibn Hatim, hadatsana Yaqub ibn Jandab ibn Hamid ibn Adam an Hubayb ibn Muhammad an Abi an Ibrahim As-Sa'id an Maimun ibn Mahran an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuqtah man masaha yadahu ala ra'si yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajatan. Ya, artinya siapa yang mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim pada hari Asyura yakni 10 dari bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya setiap satu rambut satu derajat. Nah, ini ada termaktub di kitab di kitab karangan As-Samarkandi yakni di kitab Tamyizul Ghafilin ya. Namun hadis tersebut ada nakdunnya, ada kritikannya. Apa kritikannya? Yakni salah satu rawinya ya yang bernama Habib bin Abi Habib ya. Beliau adalah memiliki beberapa atau ahli hadis ya yang dituduh pernah berdusta. Jadi hadis itu spesifik ya, jelas. Contohnya ketika Imam Bukhari mengambil satu riwayat hadis dari salah satu ulama yang tidak disebutkan namanya ya. Ketika hendak pergi menghampiri rumahnya, Imam Bukhari melihat ya orang ulama tersebut, seorang alim tersebut sedang akan memberikan makanan kepada seekor ayam ya. Namun apa yang terjadi? Tidak jadi diambil lagi tangannya ya. Jadi kayak pura-pura gitu. Nah, dari itulah Imam Bukhari tidak jadi mengambil sanad riwayat hadis tersebut. Kelihatannya sepele ya. Ya, Imam Bukhari tidak jadi mengambil riwayat sanad hadis tersebut dalilnya karena
sama hewan saja, ya, sama hewan saja seorang alim, seorang hafiz dari hadis itu berdusta, bermain-main, mengolok-olok hewan, apalagi dengan ucapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jadi mengambil hadis tersebut. Maka kembali lagi pada konten ini, ya, pada hadis tersebut, tambahan di hari Asyura, ya. Asyura kan 10 Muharram, ya. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya. Dan hadis ini derajatnya hasan, ya. Oke, kita lanjut. Hadisnya apa? Hadisnya ini. Wali Ahmad min hadis Hurairah anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam khuswatan qa'at amal muslimin wamsah ra'sal yatim wasanadu hasan. Ya, ada seorang yang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang kerasnya hati. Nah, kalau misalnya nih dalam beberapa hari, dalam beberapa pekan, dalam beberapa bulan, nah kita mungkin jarang menangis. Kita ada suatu masalah, mungkin ada suatu permasalahan, ada suatu yang tidak bisa dipecahkan, kita jarang menangis, ya, jarang menangis, terus mau menangis air mataku tidak keluar, ya coba amalkan salah satu dari hadis ini. Ya, apa amalannya? Kata Nabi Muhammad, silakan, ya, beri makan, ya, beri makan siapa? Orang miskin, dan usap kepala anak, ya, yatim, ya, untuk melunakkan hati-hati kita yang keras dari hiruk pikuknya dunia. Ya, dunia itu kan hiruk pikuk. Pagi bekerja, sore bekerja, siang bekerja, malam bekerja, setiap hari bekerja. Nah, jika bekerjanya itu niatnya ingsun lillahi ta'ala, ya alhamdulillah. Tapi ada beberapa di antara kita niatnya tidak ingsun lillahi ta'ala, tidak lillahi ta'ala. Maka jika tidak lillahi ta'ala, ketika dia merasa itu adalah hasil dari dirinya sendiri. Namun ketika dia merasa kerugian, sepi job, dia mengatakan, ya Allah gitu, ya Allah kenapa sepi job, ya Allah gitu. Padahal ketika ramai dan sepi pun dalam kerjaannya atau banyak dan sedikit kerjaannya dan hasilnya, semuanya harus niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong dan takabur dari apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki. Kita lanjut, ya. Maka kalau tadi kita sudah membahas mengenai hadis, ya, mengusap kepala anak yatim boleh, ya boleh, tapi tidak di hari Asyura saja, di hari biasa, sesuai dengan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dan juga Imam Ibnu Hambal. Nah, sekarang kita bahas apa yang kita bahas, al yatim. Apa itu al yatim? Ya, al yatim huwa al munfarid anil ab, ya, orang yang sendiri dari bapaknya, ya. Kenapa? Karena tuhu alaihi lanak ini terhati dalam kamusnya atau pemahaman para ulama bahasa. Bahasa bagi para hewan buas yang mana mereka yang tidak punya ibu atau induk. Ya, karena apa? Induk ini penting atau ibu penting karena susu dan makanan berasal dari induk tersebut. Nah, maka kita lanjut, ya. Nah, ini kita membahas mengenai bulug atau baliknya yatim. Kapan seorang anak yatim sampai usia kadar balignya? Ya, di antaranya al yatim huwallazi la abun lahu wa laysa lil balighin fi haqqun dan la yusama ba'dal bulug yatiman, dan selanjutnya kapan terjadi bulug? Ketika dia telah bermimpi. Mimpi apa? Mimpi basah, ya. Mimpi basah, ya. Ketika telah mimpi basah, maka anak yatim pun tersebut masuk dalam kategori balik, ya. Batasan balik secara bahasa Indonesianya, ya, mungkin tadi dari tadi bahasa Arab, sekarang bahasa Indonesianya. Apa itu? Di antaranya, ya, pertama punten, ya, keluar mani, ya, keluar mani baik melalui mimpi atau ada lainnya, ya.
Yang kedua, ya, haid atau hamil bagi perempuan. Yang ketiga, tumbuh bulu, punten ya, maaf ya, kemaluannya. Dan terakhir, di usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan di tahun Komariah sebagai batas minimal. Jika yang tadi nomor 1 sampai 3 sudah ada dalam ciri-ciri di usia minimal ini, maka mereka termasuk yang apa? Yang tadi ya, balik bukan berarti akil ya. Akil itu bisa berakal. Bisa jadi dia sudah balik tapi belum berakal seperti itu. Mm-mm. Di situ bun, di situ, di sini aja. Soalnya kalau di seberang mepet ya. Kita lanjut ya. Oke, yang tadi sudah kita terangkan ya mengenai kapan disebut yatim, yang tinggal seorang ayah dan dia belum balik. Ya, jadi syaratnya simpelnya yatim adalah ketika apa namanya ayah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang kedua dia belum balik. Ya. Nah, bagaimana dengan status anak yatim ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Nah, jadi anak yatim ini tidak dengan serta-merta ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya, dia menjadi orang yang kesepian tidak ya. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, apa kata Nabi Muhammad? Ana wa kafilul yatim fil jannah ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakata sampai nunjukin dua jari ya wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma dan sambil menunjukkan tangan jarinya maaf ya jari manis dan jari yang tengah ya jari sampingnya ya wa farraja bainahuma mendekatkan diri keduanya ya kita lanjut ya. Nah, jika di antara kita ada yang apa yang diberikan ya amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasuh anak yatim ya. Bagaimana statusnya anak yatim ini jika kita menjadikan apa mereka yang dekat kepada kita atau dalam kurung ya anak angkat. Maka ya dalam ilmu syariat ya jika kita mengangkat anak yatim sebagai anak angkat kita seperti halnya siapa? Abu Thalib dan Abu Muthalib tapi bukan anak angkat ya dalam tanda kutip anak asuh. Kalau anak angkat kan diangkat nasabnya juga. Meskipun itu tidak boleh ya mengangkat anak jadi anak kita tapi bukan dari darah kandung kita ya. Maka di sini ya dalam syariat Islam pertama ya larangan menisbatkan anak angkat ya nggak boleh menisbatkan misalnya angkat ini anaknya si Fulan tapi misalnya saya mengangkat dia menjadi Wira gitu itu nggak boleh harus mencarikan nasabnya kepada yang berhak pada yang benar ya. Berdasarkan apa firman Allah Subhanahu wa taala ya panggillah ya dalam surah Al-Ahzab ayat 5 panggillah mereka siapa anak-anak angkat itu dengan nama bapak kandung mereka ya jika kita mengetahui dan itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti aja nanti gendong aja digendong nanti diambil itu susah ngambilnya ayo gendong aja dulu digendong dulu yang penting turun dulu nanti diambil bunga aja. Ntar aja tak ini ntar soalnya bisa untuk yang itu. Oke kita lanjut ya harus dipanggil dengan nama mereka ya itulah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengetahui kelak orang tua mereka aslinya. Memang itu berat ya bagi orang-orang yang mengangkat anak-anak dari kecil dari bayi. Tapi itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, selanjutnya ya yang kedua, hak anak angkat atau anak asuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua yang mengasuhnya.
ya. Kalau zaman jahiliyah ya dulu menganggap anak angkat itu seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ya ketika orang tuanya meninggal. Namun saat ini atas syariat Islam itu tidak boleh. Yang ketiga, anak angkat atau anak asuh yang itu adalah bukan mahram. Maka ketika kita punya anak yang benar-benar dari darah kandung kita, dari kandungan istrinya, ya, maka jika itu perempuan dan anak angkatnya laki-laki tidak boleh ada ikhtilat bercampur, ya, kecuali sepersusuan, ya, sepersusuan, ya. Sendal, sendal, sendal. Jika tidak sepersusuan, maka tidak boleh. Maksudnya ikhtilat itu, maaf ya, ikhtilat itu bukan bercampur berjima, tapi melihat aurat, ya, melihat aurat. Maksudnya melihat aurat bukan yang seperti bagaimana, mungkin di rumah tidak menggunakan kerudung tiung gitu ya, mungkin yang biasanya untuk keluar itu kayaknya menutup aurat, ketika di rumah bajunya itu yang harus panjang dan tidak pendek kalau misalnya mahram, ya. Kita lanjut, ya. Maka ya kalau tadi kita membahas mengenai bagaimana ketika kita diamanahkan mengurus anak yatim, sekarang ya kenapa kita memiliki keutamaan mencintai anak yatim, ya. Yang pertama yakni meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di mana, di surga. Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Yang ketiga, mendapat predikat abrar. Ya, abrar itu apa sih? Saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, empat, memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghindarkan dari siksa akhirat dan yang sebelum terakhir, investasi sebagai tabungan di akhirat dan menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Ya, ini ada macam-macam ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan mengenai status anak yatim. Ya. Dan juga ya, kita tidak boleh menyembunyikan harta anak yatim. Jika kita mendapati anak yatim ini dari anak kakak kita, anak adik kita, gitu ya, dan kita diamanahi untuk mengasuhnya, maka laksanakanlah. Jika ditinggali harta yang sangat banyak, kita boleh kok menggunakan hartanya, tapi dengan sekadarnya. Contohnya, jika kita mengasuh anak yatim dari kakak kita atau adik kita dan harta peninggalan waris yang banyak, maka kita boleh menggunakannya hanya untuk kadar hajatnya, kadar kebutuhan, bukan keinginan. Butuh sama keinginan beda. Butuh misalnya dia adalah orang yang miskin yang mengasuh, maka untuk menjaga anak yatim ini dan dia butuh makan kan, sama-sama makan sehari 3 kali, maka boleh diambil dari harta yang ditinggal banyak tersebut untuk kebutuhan makan, minum, ya, dan juga untuk listrik jika ada. Ya, kalau sekarang listrik, gas gitu ya, ada token, ada mungkin pulsa kuota agar mengetahui tentang komunikasi dengan saudara-saudara lainnya. Tapi tidak boleh menggunakan harta anak yatim baik dan mengasuhnya, yang ngopeninya untuk keinginannya. Misalnya ya, saya ngasuh atau siapa yang ngasuh anak yatim, ya. Dia ingin beli mobil bagus, dia ingin beli HP yang paling mahal, dia ingin beli rumah yang bagus, dia ingin menggunakannya untuk mahar, itu nggak boleh, bahkan haram ya digunakan untuk tidak semestinya. Dan harta anak yatim nanti kelak harus diberikan secara utuh kepada anak yatim tersebut di usianya yang sudah akan matang, ya. Ya, kita lanjut. Nah, sudah tertera ya. Di situ dalilnya, barang siapa di antara kita memelihara anak yatim dan kita itu mampu menahan diri. Kalau kita kaya, mengasuh anak yatim, nahan diri untuk ambil harta anak yatim. Kalau kita miskin, tuh lanjutannya, barang siapa yang miskin, bolehlah kita memakan harta itu menurut yang patut. Patut itu apa? Kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dan harus diberikan kepada mereka di usia mereka yang matang. Ya. Dan beberapa dalil juga menyebutkan banyak hal mengenai anak yatim, ya, mengenai jangan sampai kita berkuasa wewenang dan sampai mendustakan agama, karena mendustakan agama diantaranya adalah ciri-ciri suka menghardik anak yatim, gitu ya. Ketika kita bersama saudara kita, anaknya kakak, anaknya adik, semobil, gitu, yang punya mobil, ada saudara kita naik anak yatim tersebut, atau anak piatu, ya,
berbisik-bisik, jangan sama dia gitu, jangan sama dia, nanti bapaknya sudah meninggal gitu, meninggal dalam keadaan tidak baik gitu ya. Itu kan bapaknya, itu kan ibunya gitu ya. Anak yatim tersebut, anak yatim tersebut tidak punya dosa bawaan dari orang tua, tidak punya keburukan bawaan dari orang tua ya. Mereka butuh bantuan kita, terutama jika kita saudara mereka. Jangan sampai kita menjauhi mereka, menghina mereka, mencaci mereka, bahkan berbisik-bisik untuk menjelekkan mereka. Jangan sampai. Wa na'udzubillah. Ya, kita lanjut ya. Maka ya di sini jelaskan tentang sedekah kepada anak yatim ya. Apa sedekahnya di situ dari surah Al-Hadid ya. Ya, innal musaddiqina wal musaddiqat wa qiridullah qardan hasanan yudha'if lahum wa lahum ajrun karim. Bagi orang-orang yang mana mampu ya meminjamkan hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang membutuhkan ya, maka apa? Maka akan lipat gandakan dan dapat pahala yang banyak. Dan juga Nabi Muhammad SAW berkata, apa? Aku dan orang yang menanggung anak yatim, yaitu kedudukannya di surga seperti ini. Ya, seperti ini dekat ya, sambil meregangkan kedua tangannya. Ya. Nah, ini kita ambil beberapa kisah dari orang-orang yang apa? Yang beberapa yang ada keajaiban ketika bersedekah atau memberikan sedekah. Ya, ketika zaman Nabi Ibrahim, ya datanglah malaikat maut, ya bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya. Dan ya sebelum mau bertanya kepada Nabi Ibrahim, malaikat tersebut sebelumnya datang menemui Nabi, ya. Ada seorang yang datang menemui Nabi, maaf, ya. Orang tersebut adalah murid sekaligus sahabatnya yang akan menikah besok, ya. Maka malaikat maut memberikan kabar yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam terkejut bahwasanya pemuda tersebut akan meninggal padahal besok akan menikah, ya. Maka malaikat maut, ya, kata kata malaikat maut, umur pemuda itu tidak sampai besok. Dan ya Nabi Ibrahim bergerak untuk memberitahu kabar tersebut, tapi enggan, tidak jadi. Keesokan paginya Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke pernikahan tersebut dan melihat pemuda itu masih hidup. Ya, Nabi Ibrahim berpikir dengan keras, mengapa Allah Subhanahu wa taala yang mengirim malaikat-malaikat maut di antara malaikat yang penyebut maut, ya, tidak mencabut nyawa pemuda tersebut sampai usianya 70 tahun. Ya, Nabi mengatakan, ya, dan malaikat maut berkata kepada Nabi Ibrahim, ya, bahwasanya pemuda tersebut bersedekah kepada anak yatim, lalu anak yatim mendoakannya. Masya Allah, ya, salah satu fadilah dari apa? Dari sedekah kepada anak yatim. Selanjutnya, ya, bisa terhindar dari maut, ya, bukan berarti kita mautnya bisa kita ubah, enggak. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan kebaikan, takdir kita, mati kita, dan jodoh kita. Tapi yang seperti ini adalah salah satu ikhtiar. Dari sekian ikhtiar ini ada beberapa opsi pilihan-pilihan yang dipilihkan oleh Allah untuk kita semua. Lanjut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menahan malaikat maut untuk mencabut nyawa orang yang mensedekahkan kepada anak yatim itu, ya kan, disuruh perpanjang nyawanya. Dan saat itu juga, ya, waktu harusnya mundur dan majunya itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita belajar bahwa setiap orang yang bersedekah, terutama bersedekah kepada anak yatim, maka akan Allah berikan kebaikan, terutama di antaranya panjang usianya, ya. Dan juga ada kisah lainnya mengenai dasarnya doa anak yatim. Ya, apa yang terjadi atau kapan terjadinya? Ketika Raja Zulkarnain, ya, seharusnya bukan Alexander, ya, Alexander the Great bukan, ya. Dalam dalam kitab beberapa bukan Alexander, ya, karena Zulkarnain sama Alexander tuh berbeda, ya. Zulkarnain sama Alexander berbeda, ya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, dan beberapa raja menentang menantang Raja Syadad dan Raja Namrud, ya, dan seterusnya. Lalu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan menyembah berhala diberikan sesuatu yang apa? Yang azab yang sangat pedih.
ya, azab yang sangat pedih. Dan di antara azab tersebut adalah apa? Adalah ada doa-doa anak yatim. Lanjut ya, sekarang kita kepada ulama yang selama hidupnya tidak memiliki yatim dan piatu. Ya, di dalam situ ya kita melihat bahwasanya ya ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kalau kita pernah tahu ya kitabnya beberapa seperti kitab Bulughul Maram ya dan lainnya itu adalah karangan beliau. Beliau itu sangat alim dalam ilmu hadis, ya ilmu fikih. Namun beliau adalah anak yatim dan piatu, ya yatim dan piatu, ya. Dan ketika sudah cukup umurnya, dia adalah sebagai hakim agung atau qadhi al-qudat, ya, bermazhab Syafi'i, seorang ahli hadis dan memiliki gelar ya Amirul Mukminin fi ilmil hadis atau Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dikenal banyak orang ya. Nama panjangnya itu adalah ujungnya adalah Asy-Syafi'i karena bermazhab Asy-Syafi'i. Dilahirkan tahun ya atau abad ke-8 ya di daerah Asqalan di Palestina dan wafat tahun dan maaf abad ke-9 ya. Saya pernah ke makamnya beliau, ya makamnya sederhana, ya cuma ada kubah sedikit dengan bangunan yang sudah agak jelek reot, ya. Saya sangat berpikir dalam hati saya, beliau adalah seorang hadis yang besar, ya masya Allah ya. Namun ketika meninggal, hidupnya kuburannya sederhana, ya. Maka meskipun demikian, kitab-kitabnya membawa dia menuju kebaikan-kebaikan dan banyak sekali pahala yang didapatkan karena dari kitab-kitab yang dia karang, dia tulis, banyak sekali kita ambil ibrah dan hikmahnya hingga sampai saat ini. Di balik ya kemasyhuran dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya ada kisah yang sangat menyedihkan, ya. Apa yang menyedihkan di sini? Ya, menyedihkan adalah dia lahir dan tumbuh sebagai anak yatim piatu, ya. Ayahnya meninggal di usia 4 tahun, ibunya ketika masih bayi, ya. Masya Allah, tapi untungnya Ibnu Hajar Asqalani berasal dari keluarga yang mapan atau kaya, ya. Meskipun kaya dan mapan, orang tua Ibnu Hajar Asqalani itu adalah orang yang taat beribadah dan taat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah meninggal orang tuanya, kecil diasuh oleh siapa? Oleh Zakiuddin Abu Bakar Al-Khattabi, ya. Dia juga pengusaha, seorang dermawan, ya. Nah, selanjutnya setelah diasuh oleh beliau, ya, untuk masalah kehidupannya, masalah thalabul ilmi, mencari ilmu, maka Ibnu Hajar Asqalani sudah akan cukup umurnya dititipkan ke suatu lembaga pendidikan. Kapan? Di usianya 5 tahun. Ya bayangkan ya, kita punya cucu, punya anak, dititipkan di usia 5 tahun. Kira-kira ridho apa enggak ya? Ini kalau sekarang enggak ridho, kasihan, khawatir ntar anak saya, cucu saya ntar nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, lanjut. Ya, di tempat itulah Ibu Hajar Asqalani banyak sekali belajar ilmu Quran, ilmu hadis, ya, banyak sekali dan menjadi orang yang cerdas, ya. Dan usia 9 tahun sudah bisa menghafalkan hafalan Quran dengan sempurna, dengan mungkin. Kalau zaman sekarang kan hafalan Qurannya kan belepotan ya, ada beberapa belepotan, ada yang lancar, ada yang setengah lancar, ada yang lancar ketika jadi imam kurang lancar, dan seperti itu. Tapi Imam Ibn Hajar Asqalani ini di usia 9 tahun sudah mungkin hafalan Qurannya. Mungkin tuh sudah benar-benar dibolak-balik hafal, ya. Dan awal mula beliau berangkat haji ke Mekah dan awal kembali ke ilmuannya ya, termaktub di kitab Tahdzib ya, bahwasanya Imam Ibnu Hajar Asqalani ya dibawa oleh Abu Bakar Al-Khattabi menuju Mekah untuk ibadah haji ya. Dan di sana beliau disebutkan untuk memurojaah atau mengulang hafalan Quran dan juga terus belajar kepada para ulama di setiap ruwak dikunjungi siang malam ya. Tapi ingat ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah orang yang salah satu orang yang dipilih oleh Allah dan juga punya orang yang mengasuhnya dari orang yang dermawan juga. Ya, beliau sangat cerdas, Imam Hajar Asqalani cerdas, ya, semangat belajarnya sehingga setiap ulama yang dia datangi dia bisa menghafal dan mudah, ya. Selanjutnya Imam Ibnu Hajar Asqalani pulang ke Mesir, ya. Di sini termaktub ya wa hafidha ba'da ruju'i ma'al
التقرب إلى مصر سنة كذا عمدة الأحكام للمقدسي. Wah, saya tidak melihat ini tidak jelas ya. ومخصرة ابن الحاجب في الأصول وملحة العربي للهروي وألفية العراقي وألفية ابن مالك ya وتنبيه في فروع الشافعية للشيرازي. Jadi banyak sekali kitab yang dipelajari. Jadi kalau kita mau belajar, mengajari anak kita, ngajarin cucu kita, cukup kitab-kitab yang pokok ya. Kemana Ustadz ya? Pasti paling utama belajar bahasa Arab dulu, belajar Quran dulu. Jangan sampai ngajar anak kita kitab-kitab tapi nggak bisa atau belum paham bahasa Arab. Paling utama belajar belajar kitab gundul, paham bahasa Arab. Ustaz, gimana kalau misalnya hafal Quran dulu boleh. Belajar bahasa Arab itu gimana Ustaz? Afdoliyahnya ngajarin anak kita, cucu kita belajar bahasa Arab di pondok pesantren. Kalau zaman sekarang kan ada pondok modern. Kalau pondok pesantren mungkin stigmanya kayak kobong ya, punten ya. Makanya seadanya, kalau nggak ada uang ya nggak makan. Sekolah belajarnya seadanya. Kalau nggak ada ustadznya ya udah nggak belajar, cuma aktivitas sehari-hari. Kalau di pondok pesantren sudah terjadwal dari pagi sampai pagi lagi. Kalau ngapain-ngapain aja. Bahkan beberapa pondok modern ya untuk kegiatan-kegiatan dan untuk aktivitas-aktivitas bersih-bersihnya masih ada yang bantu ya. Maka setelah menghafal Quran, menghafal banyak kitab, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani di usia 13 tahun menghafal banyak ilmu cabang syariat. Ya, tidak hanya belajar di Mekah dan Mesir, juga belajar di luar kota. Gurunya banyak sekali, seperti siapa? As-Sifti dan juga Al-Mubarak Al-Ghazi dan Syekh Zainuddin Al-Iraqi, ya Hifudin An-Nasaiburi dan seterusnya banyak sekali guru dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka di bawah bimbingan guru-guru dia Ibnu Hajar Asqalani disebut muhadis lil hadis, orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Hadis, juga memufasir, ahli tafsir dan juga Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Ya, maka itulah kisah singkat tentang siapa Ibnu Hajar Al Asqalani yang namanya sampai saat ini harum meskipun dikuburkan di Mesir ya dengan kuburan yang seadanya. Dan ingat terakhir saya akan mengatakan ya Nabi Muhammad SAW itu menjadi yatim sejak lahir, piatu tak lama kemudian. Peran ayah kemudian digantikan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Maka kedua figur inilah yang menempa diri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi sosok yang luar biasa. Masya Allah ya. Itulah ya kisah singkat, cerita singkat mengenai Ibnu Hajar Al Asqalani dan kisah singkat dan riwayat singkat bagaimana kita bisa mengetahui peran anak yatim untuk kita semua. Ya, untuk saat ini silakan jika ada yang mau bertanya sebelum kita tutup ya karena ada beberapa pengajian yang masih menunggu pada sore hari ini. Jika tidak ada, mari kita sama-sama tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita amalkan di bulan Ramadan ini Allah terima dan Allah berikan sebagai catatan kebaikan bagi kita semua. Yang menjadi salah satu amalan kita, amalan tirakat kita berharap kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya Amin. Ya Allah. Rabbal Alamin. Amin. Al-afu minkum semuanya ya. Terima kasih Bu Jale, Bu Yati, Bu Atia, Bu Dwi, Bu Eli, Bu Rian, Bu Tatat, Bu Amina, Bu Debi, Bu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Ya, Ustadz. saya mau undur diri ya.